Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Pagi ini saya akan berikan game dari Iren Karisma Sukandar saat mengikuti turnamen Blitz Sheikh Hamdan bin Rashid bulan Desember yang lalu kawan di Dubai, Uni Emirat Arab. Game yang akan kita ulas ini saat dia bertemu dengan Soko Bartosz, pemain asal Polandia yang mengalahkan Carlsen di kejuaraan dunia Blitz 2021 bulan Desember yang lalu juga. Game ini cukup menarik untuk kita simak kawan, khususnya pada permainan endgame atau akhir game ini. Dalam posisi menang 99%, Iren melakukan kesalahan. Seperti apa kesalahannya? Kita langsung ke permainannya kawan. Iren pegang putih bermain dengan pion D4, dibalas dengan kuda F6 dan gajah F4. Iren bermain dengan London System. Pion G6, kuda C3 dan pion D5 lanjut Bartosz, selanjutnya pion E3 untuk melanjutkan pengembangan gajah terangnya nanti kawan, dibalas dengan pion A6, Iren membalas dengan pion sayap raja, pion H4, pion H6 dan kuda F3 lanjut Iren, dibalas gajah G7, selanjutnya kuda ke E5 oleh Iren, menempati spot yang bagus kawan untuk menghadang pergerakan pengembangan kuda di peta ini. Mungkin langsung disikat nanti sehingga pionnya bertumpuk dan sebagainya. Dan kuda seperti ini dalam London System biasanya cukup menjengkelkan. Walaupun terkadang gajah gelap ditempatkan di peta ini kawan, kuda putih selalu ditempatkan di peta E5 yang biasanya dalam permainan London System seperti itu. Di sini pion B5 oleh Bartosz membuka diagonal peta terang bagi gajah ditempatkan di B7. Dan Iren melanjutkan dengan pengembangan gajah D3, gajah B7, dan menteri ke E2. Lanjut Iren mengincar pion B5 ini kawan. Di sini Bartosz mulai melakukan kesalahan lagi, melangkahkan kudanya ke E4. Sama-sama menempati spot di peta pusat seperti halnya kuda putih, tapi langkah kuda ini adalah langkah blunder. Silakan pause video ini untuk beberapa detik kawan dan coba temukan kesempatan bagi putih untuk memanfaatkan langkah blunder dari hitam ini. Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik bagi putih untuk memanfaatkan langkah blunder kuda hitam ini? Apakah kalian menemukan langkah gajah ambil pion B5 ini mengorbankan gajah kawan? Ini adalah langkah terbaik dan ditemukan oleh Iren Karisma Sukandar. Dia memilih mengorbankan gajah pukul pion B5. Tapi pengorbanan ini tidak diambil oleh Soko Bartosz, menutup skak dengan pion C6. Apa jadinya jika gajah ini diterima oleh hitam kawan? Pion A pukul gajah B5, putih akan melanjutkan pukul balik menggunakan menteri, sekali lagi skak. Apakah kalian menutupnya dengan pion C6? Disikat kawan, gajah yang ada di peta B7 dengan menteri nanti juga memberikan ancaman bagi beteng kalian di sini. Atau menutupnya dengan kuda yang ada di peta D7. Di sini putih mempunyai dua pilihan terbaik. Bertukar kuda pusat, kuda C pukul kuda E4 atau kuda pukul kuda D7 terlebih dahulu. Tapi saya tidak akan melanjutkan lagi langkah-langkahnya, silahkan kalian otak-atik sendiri. Karena game ini cukup panjang kawan, akan kita persingkat saja langkah-langkahnya. Di sini tadi saat Iren mengorbankan gajah pukul pion B5 dengan tempo skak ditutup oleh pion C6. Selanjutnya adalah kuda pukul kuda lanjut Iren, dibalas dengan langkah pion pukul balik kuda putih. Gajah sekarang ditarik mundur ke C4 menghindari ancaman pion. Selanjutnya pion E6 untuk memblokade ancaman terhadap pion F7-nya kawan. Di sini menteri ke G4 lanjut Iren melanjutkan tekanannya. Tekanan kali ini tidak lagi pada peta F7 kawan, tapi terhadap pion E6 ini. Nanti kuda bisa melakukan pengorbanan pukul pion F7 dan jika diterima ancamannya skakmat kawan. Coba saja pada posisi ini kalian melanjutkan pengembangan kuda ke peta D7, maka langkah berikut inilah yang akan diambil oleh putih kawan. Kuda akan pukul pion F7. Jika pengorbanan diterima oleh raja hitam, dua langkah skakmat kawan. Tapi jika di posisi seperti ini, hitam mencoba menghindari ancaman garbuan terhadap menterinya dan beteng. Menteri mungkin bergerak ke peta E7, kuda tidak perlu kawan pukul beteng di sini, bisa melakukan skak lagi di peta D6 karena sudah mendapatkan dukungan. Dengan tempo juga mengancam gajah di B7. Jika raja bergerak ke peta D8, kuda sekali lagi bisa pukul gajah dengan tempo skak nantinya.
Jika raja bergerak ke F8, di sini kalian bisa melanjutkan pukul pion yang ada di peta G6. Ini lebih bagus daripada memilih ambil langsung gajah B7 ini kawan. Jika sekarang gajah ini diselamatkan mundur ke peta C8, kuda bisa lompat ke F5, mencoba mengorbankan kuda. Jika diambil oleh pion, gajah bisa bergerak ke peta ini kawan untuk mendapatkan menteri hitam. Tapi jika setelah gajah tadi bergerak ke peta C8, kemudian kuda ke F5, kalian mencoba untuk menantang pertukaran menteri di sini. Gajah bisa melakukan skak di sini kawan. Dan tidak ada peta terbaik lainnya selain bergerak ke peta G8, satu-satunya peta. Di sini putih bisa melanjutkan pukul pion E6 skak dan tidak ada lagi peta pelarian kawan. Dan ancamannya tentu ancaman skak mat satu langkah berikutnya. Jika gajah diambil oleh menteri hitam, menteri bisa pukul gajah G7 skak. Jika ditutup oleh menteri di peta F7 skak ini, gajah tinggal pukul menteri skak mat juga. Oleh karena itu saat menteri putih bergerak ke peta G4 ini kawan, ada ancaman serius terhadap pion E6 dan pion F7. Oleh karena itu Bartos tidak melanjutkan pengembangan kuda ke D7, tapi mengantisipasi dengan langkah menteri ke E7. Di sini Iren membalas dengan mengamankan raja terlebih dahulu, rokade pendek. Barulah sekarang kuda D7 menantang pertukaran kuda. Diterima oleh Iren, dipukul balik oleh menteri hitam, dan gajah E5 menantang gajah gelap. Diterima oleh hitam, dipukul balik oleh pion D, terbuka lajur D di langkah berikutnya. Di sini pion C5 oleh hitam membuka diagonal terang bagi gajah melindungi pionnya terhadap menteri putih. Iren menggeser beteng F ke D1 mengancam menteri. Menteri bergeser ke E7, beteng naik, persiapan mendobel betengnya. Hitam rokade. Beteng digeser ke lajur D bertumpuk dan beteng A bergeser ke D8 menantang pertukaran. Iren menolak, menggeser menterinya ke peta F4, lebih memilih mengincar pion H6. Hitam bertukar beteng, dipukul balik menggunakan pion dengan tempo mengancam menteri. Menteri bergeser ke D7 membendung laju pion, menteri putih ambil pion H6 dan gajah D5 untuk menantang pertukaran gajah. Juga memblokade dukungan beteng terhadap pionnya. Di sini Iren menerima tantangan pertukaran gajah. Tidak langsung dipukul balik menggunakan pion kawan, Bartos pukul pion terlebih dahulu. Gajah mundur, betengnya akan tewas kawan. Oleh karena itu pion C4 dimainkan oleh Iren. Sekarang pion pukul gajah, dipukul balik menggunakan beteng mengancam menteri. Menteri bergeser ke F6 dan pion B3 lanjut Iren. Menghindari ancaman dari menteri hitam, juga membentuk struktur pion yang solid kawan. Tapi pada posisi ini ada langkah yang cukup kuat kawan dari putih selain pion B3 dengan melangkahkan beteng bergerak ke H5. Pion tidak akan berani pukul beteng karena menterinya dalam kondisi kena pin. Dan posisi beteng ini kawan memberikan dukungan bagi menteri untuk melakukan skak mat. Di sini ada beberapa pilihan bagi hitam untuk mengantisipasi langkah skak mat. Apakah menggeser beteng atau menteri bergerak ke peta G7. Jika bergerak ke peta G7 kawan, kalian bisa beradu menteri. Setelah dipukul balik, kalian bisa ambil pion yang ada di peta C5 ini, dan kalian akan unggul 3 pion. Atau pada posisi seperti ini, saat ada ancaman skak mat di peta H7, kalian menggeser beteng untuk memberikan pergerakan bagi raja kalian. Menteri akan tetap kawan melakukan skak di sini. Raja bergeser. Kalian bisa mengadu menteri kalian kawan di peta ini, di peta H8, menteri pukul menteri, dipukul balik oleh beteng, raja bergeser, kalian bisa melanjutkan pertukaran beteng. Putih akan tetap menang kawan dengan keunggulan 2 pion seperti ini. Berikutnya raja bisa bergerak untuk maju mendukung pion sayap rajanya dan seterusnya kawan. Silakan lanjutkan sendiri. Dengan keunggulan 2 pion, putih akan tetap menang, kecuali kalian ngantuk. Tapi di posisi seperti tadi saat menteri hitam bergerak ke peta F6 mengincar pion B2, Iren tidak menggeser beteng ke sisi kanan papan, dia mendorong pion B3-nya dan dibalas dengan langkah beteng ke D8 menantang pertukaran beteng. Tantangan ditolak, Iren lebih memilih menantang pertukaran menteri. Jika sekarang menteri pukul menteri, maka beteng akan pukul beteng terlebih dahulu dengan tempo. Selanjutnya menteri hitam akan dipukul oleh pion putih.
Menteri Hitam memilih bergerak ke A1 skak, raja ke H2, dan beteng ke E8 melindungi pionnya. Selanjutnya pion H5, lanjut Iren untuk menantang pion G6 ini. Tantangan ditolak, Menteri Hitam bergerak ke H8 mengepin pion. Selanjutnya raja ke G3 menghindari pimpinan. Sekarang pion G pukul pion H5. Pion sudah mendapatkan penjagaan dari Menteri Hitam. Di sini Iren melanjutkan dengan beteng G5 skak, raja ke F8, dan menteri ke D6 skak ditutup oleh beteng. Selanjutnya beteng ambil pion yang ada di peta C5. Menteri Hitam bergerak ke G7 skak, raja mundur kembali ke H2, dan Menteri Hitam ke G4. Untuk menjaga pion-pionnya ini kawan juga mengontrol peta C8 dari ancaman beteng bergerak ke C8 ini. Iren melanjutkan dengan menteri ke G3 menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak, beteng bergerak ke D7 memberikan ancaman juga di baris kedua pertahanan putih nanti. Di sini beteng C8 skak, raja ke G7, dan menteri pukul menteri skak dipukul balik oleh pion H. Selanjutnya raja ke G3 ingin mendapatkan pion hitam ini dibalas juga oleh beteng hitam bergerak ke baris kedua. Di sini beteng putih bergerak ke B8 terlebih dahulu oleh Iren. Beteng hitam ambil pion A2, pion C5 lanjut Iren, dan beteng B2, pion didorong maju ke B4. Selanjutnya beteng ke C2, di sini beteng naik ke B6 oleh Iren. Pion didorong maju kawan untuk menantang pertukaran pion agar pion C ini tidak ada yang mendukung. Selanjutnya beteng hitam ambil pion C5 dan Iren mendorong pionnya maju. Beteng ke A5 untuk mencegah pion ini segera promosi yang tinggal 2 petak kawan. Raja putih ambil pion G4, beteng ke A2, lanjut hitam untuk mengincar pion F2 ini. Raja mundur kembali ke G3 dan raja hitam bergerak ke H7. Di sini Iren mempunyai kesempatan bermain dengan beteng di baris ke-7 kawan, mengincar pion F7 meninggalkan pion A-nya. Tapi hitam tidak berani ambil pion A, dia bermain dengan raja ke G6 melindungi pion, dan Iren mempunyai kesempatan mendorong pionnya lagi ke A7 yang tinggal 1 petak lagi kawan. Di sini hitam melanjutkan dengan pion F5 dan pion F3 lanjut Iren. Selanjutnya raja ke G5 dan Iren melanjutkan pertukaran pion pukul pion E4, langkah yang kurang akurat. Pada posisi ini putih mempunyai pilihan kawan mendorong pion F4-nya untuk mendorong raja mundur ke belakang atau ke samping. Tapi di posisi seperti ini tadi, saat raja hitam bergerak ke peta G5, Iren tidak mendorong pion untuk skak, dia bertukar pion dan di sini dipukul balik oleh pion F. Selanjutnya Iren melangkah raja ke H3 dan beteng A3 oleh hitam mengincar pion di peta E3 dengan tempo skak nantinya. Raja ke H2 dan raja hitam ke G4. Sekarang beteng ke G7 skak, raja ke F5 dibalas dengan pion G3. Jika sekarang beteng hitam ambil pion E3, pion putih promosi. Di sini beteng hitam bergerak ke A1. Sekarang raja naik ke H3 dan beteng ke H1 skak. Raja mundur ke G2, beteng kembali ke A1. Raja ke F2, beteng naik ke A2 skak, raja ke E1 dan raja ke F6 mengancam beteng. Beteng kembali ke B7, raja hitam naik kembali ke F5, raja putih ke D1. Raja hitam ke G4 mendekati pion. Di sini beteng F7 oleh Iren membatasi ruang gerak raja hitam agar tidak mendekati pion satunya nanti lagi kawan setelah ambil pion ini. Raja ambil pion G3, Iren menggeser raja ke C1, raja ke G4, dan raja putih ke B1 mendekati beteng. Beteng naik ke A6, Iren mengangkat rajanya, raja hitam ke G3, raja putih B3, dan beteng turun kembali ke A1. Iren terus naik ke peta B4, beteng B1 skak. Iren tidak menggeser raja ke sisi kiri papan, melangkah ke C5. Beteng kembali ke lajur A, Iren mendekati pion hitam dan beteng naik ke A4 membackup pionnya
dan raja ke C5. Lanjut Iren, beteng turun kembali ke A1, raja ke B6 dan beteng B1 skak, raja C7, beteng hitam kembali ke A1, raja ke B8 dan satu langkah lagi bisa promosi kawan. Di sini hitam melakukan skak di peta B1. Pada posisi nil kawan, langkah kemenangan Iren hanya tinggal menggeser betengnya ke peta B7 ini kawan. Dan pion ini bisa promosi di langkah berikutnya. Tapi sungguh disayangkan kawan, dalam posisi seperti ini, waktu Iren yang hanya menyisakan 4 detik saja, tapi dia terlalu lama mengambil keputusan beteng yang hanya tinggal digeser ke peta B7 ini. Sehingga dia sudah kehilangan waktunya. Waktunya habis saat bersamaan menggeser beteng bergerak ke peta B7 ini, dan permainan otomatis dimenangkan oleh hitam atau Soko Bartos. Berikut inilah kawan cuplikan video detik-detik terakhir di mana Iren terlambat membuat keputusan menggeser beteng ke B7. Sungguh disayangkan kawan, dalam posisi 99% menang, Iren terlambat membuat keputusan menggeser betengnya ke B7. Dia tergesa-gesa menggeser betengnya sehingga dia sempat juga menjatuhkan buah pion yang ada di peta A7. Tapi sekaligus juga jamnya jatuh kawan atau waktunya habis. Di posisi seperti ini otomatis Iren kalah. Oke, itulah kawan permainan yang cukup menarik dari kedua pemain. Di awal-awal pembukaan Iren sangat solid pembukaannya, sempat unggul beberapa pion sampai middle game, bahkan sampai end game kawan. Dalam posisi 99% dia terlambat membuat keputusan. Semoga video ini bisa memberikan kalian hiburan dan inspirasi, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.